Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Budi Hartina dari Prodi PAUD semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum yang diampu oleh Ibu Siti Rodotul Janah dengan makalah SOP. SOP adalah standar operasional pelayanan atau suatu standar pedoman yang tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Pengertian SOP pembelajaran PAUD adalah langkah-langkah untuk menjalankan pembelajaran PAUD dalam mencapai semua kompetensi inti dan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. SOP pembelajaran PAUD terutama ditunjukkan untuk mewujudkan pencapai kompetensi yang terkait dengan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Fungsi SOP PAUD yang pertama mempermudahkan penemuan hambatan yang mungkin muncul dalam melaksanakan tugas, baik hambatan tersebut datangnya dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, mendisiplinkan semua pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Yang ketiga, membangun cara kerja yang lebih tertata dan disiplin. Yang keempat, membangun konsisten atau kajian perilaku pendidikan yang diperlakukan untuk mengembangkan karakteristik anak. Manfaat SOP PAUD adalah semua orang yang ada di satuan PAUD memiliki standar sama dalam melayani dan memfasilitasi anak belajar, memudahkan dalam pengkaderan bagi pendidik yang junior untuk mengenal cara memberikan layanan sebagai informasi terbuka bagi tenaga pendidik, kependidikan, dan orang tua tentang layanan yang baik dan sistematis. Syarat SOP PAUD yang pertama, mudah dilaksanakan oleh seluruh pendidik. Yang kedua, memuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, membuat langkah-langkah jelas yang harus dilakukan. Cara menyusun SOP PAUD, identifikasi semua ketentuan harus dilakukan petugas. Dalam hal ini pendidik dalam melaksanakan tugasnya, identifikasi kemampuan yang ingin dibangun pada saat kegiatan ini dilakukan. Susunlah ke dalam langkah-langkah kegiatan yang teratur dan jelas. Garis besar SOP PAUD Kurikulum 2013. Dalam membuat SOP PAUD ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana dalam dilihat dari garis besar SOP PAUD Kurikulum 2013. Secara umum, di bawah ini sebelum pendidik melaksanakan pembelajaran diharapkan pendidik memahami tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Pastikan bahwa lingkungan belajar di dalam maupun di luar itu bersih, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan melalui bermain. Yang ketiga, alat dan bahan mainan yang digunakan secara kebutuhan, karakteristik, tahapan perkembangan, dan lingkungan anak. Alat dan bahan disiapkan sebelum kegiatan. Alat dan bahan serta buku ditata pada tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Semua proses dan karya anak dikumpulkan sebagai bahan penilaian dan ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Hasil karya anak dapat dipajang sesuai dengan keperluan. Di sini ada macam-macam SOP dan penerapannya. SOP yang pertama SOP umum, yang kedua SOP penataan lingkungan, yang ketiga ada SOP penyambutan anak, yang keempat SOP bermain bebas anak, kelima SOP pembukaan atau kegiatan awal, yang keenam SOP kegiatan anak belajar atau kegiatan inti, yang ketujuh SOP kegiatan makan, yang kedelapan SOP penutup, 9 SOP makan sehat dan pengembangan kebersihan diri. Dan 10 SOP kegiatan istirahat, 11 SOP penjemputan anak,
12 SOP pertolongan pertama pada kecelakaan, 13 SOP PAI. Nah, di sini ada ke SOP umum. Kalau umum itu biasanya semuanya itu di lingkungan itu harus nyaman, bersih kayak yang di atas. Nah, kalau SOP penataan lingkungan sama halnya, harus guru-guru harus menyiapkan alat bermain. Alat bermainnya itu harus menyenangkan. Terus SOP penyambutan anak-anak sebelum datang, gurunya harus datang terlebih dahulu. Terus anak-anak ketika guru itu ketika guru atau pendidik itu ketika anak datang harus memposisikan tubuhnya sejajar dengan ketinggian anak. SOP bebas bermain bebas anak. Nah, di sini pendidik menawarkan kegiatan yang beragam, menarik, yang sesuai dengan perkembangan anak. Pendidik mempersilakan anak memilih kegiatan yang disukai anak-anak. Pendidik selalu mengawasi, mengamati, memotivasi, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, SOP pembukaan atau kegiatan awal. Di sini pendidikan harus kegiatan bersama anak dengan berdoa, bernyanyi, mengucapkan salam, mendiskusikan aturan bermain dan lain-lain. SOP kegiatan inti. Nah, di sini pendidik mengajak anak untuk berdiskusi tentang tema hari ini. Pendidik menceritakan dengan menggunakan APE yang sesuai dengan kebutuhan. Ada SOP kegiatan makan. Kegiatan makan dilakukan secara berkelompok. Pastikan semua anak-anak duduk bersama dan membentuk lingkaran. Pastikan anak-anak membawa bekal. Pastikan anak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Anak-anak diajak untuk tertib dan diajarkan anak-anak itu sopan santun dalam makan. Anak-anak juga diajarkan untuk menyimpan makanan, alat makanan itu secara mandiri. Nah, ada SOP penutup atau SOP kegiatan berakhir. Nah, guru di sini akan membentuk lingkaran. Guru akan bertanya kepada anak bagaimana perasaan setelah bermain. Guru di sini akan bercerita tentang hasil karya anak-anak yang didapatkan, yang dilaksanakan tadi. Di sini juga guru akan menceritakan kegiatan di esok hari. Nah, di sini ada SOP penjemputan. Di sini pendidikan harus menginformasikan kepada wali murid jadwal penjemputan anak. Nah, dan SOP yang lain. Nah, mungkin hanya ini yang saya sampaikan, saya akhiri. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.